Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu kajian pada subuh, yakni uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Itu surat Ali Imran ayat 67 yang akan disampaikan oleh Ibu Hilyana dan akan didampingi oleh Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli dan teman-teman semuanya yang ada di Zoom Al-Hasani. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Bapak Ustadz untuk membuka kajian ini. Syukron Bu Eli. Ya Pak Ustadz, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, wa sadaqa nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya, sehingga kita tak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah ini. Bukan bisa kita menghitung nikmat Allah. Karena pada saat kita hitung nikmat Allah yang satu, ribuan nikmat Allah datang. Jadi kita nggak mampu menghitung nikmat Allah. Yang mampu kita lakukan hanya bersyukur, 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 dan bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Banyak nikmat Allah. Di antaranya Allah berikan kita nikmat Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini. Sejak Nabi Adam sampai dunia kiamat nanti. Hanya salah satu agama Islam. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat terbesar itu. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman itu kita mudah melaksanakan perintah Allah. Mudah kita sholat. Mudah kita puasa. Mudah kita untuk taat kepada Allah. Dan juga mudah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Mudah kita meninggalkan berjudi. Mudah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lain. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, sehingga kita punya modal untuk memperbanyak bekal dalam rangka menghadap Allah. Semua perbuatan kita pertanggungjawabkan, sekecil apapun. Kita punya modal itu untuk memperbaiki kehidupan kita di masa depan. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita mampu beraktivitas dengan normal. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita ke masjid, melangkah dengan baik, membaca Quran, melihat dengan baik, dan mendengar dengan baik. Alhamdulillah. Dan yang tak kalah penting pagi ini, Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu yang dari Zoom naik semuanya, itu hanya demi mendengar suara Al-Quran. Al-Quran dibicarakan, Al-Quran didengungkan, Al-Quran didiskusikan. Rasa cinta Quran ini hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan. Orang-orang yang disayang oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat itu pagi ini. Tinggal kita memelihara. Tidak semua orang Allah berikan rasa ini. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah semuanya. Tandanya kita bersyukur apa? Apapun yang kita miliki, jabatankah, kekayaankah, popularitaskah, apapun yang kita miliki saat ini, semuanya kita dedikasikan untuk taat kepada Allah. Dari pagi saya sangat bangga kedatangan Pak Nur Alam sebagai seorang anggota polisi, didedikasikan sebagian kehidupannya untuk Al-Quran. Kita tersanjung dengan kedatangan beliau. Ada lagi pengusaha
kekayaannya didedikasikannya untuk mendekat kepada Allah. Ada seorang pejabat, kekuasaannya didedikasikan untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Jadi semua aset yang kita punya, semua harta yang kita punya, apapun yang kita miliki, semuanya tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Hanya mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Beliau sudah memperagakan kepada kita semuanya bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, penuh dengan teladan, penuh dengan uswatun hasanah. Pada saat beliau sebagai seorang sahabat, apa katanya? Tidak beriman seseorang sebelum mencintai saudaranya sebagai dia mencintai diri sendiri. Itulah kalimat yang keluar dari mulut beliau. Beliau mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Dan beliau sangat mencintai kita. Sampai akhir ayat beliau, apa yang beliau sebut? Ummati, 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 umatku, umatku, dan umatku. Kita yang beliau pikirkan. Keamanan kita, bagaimana nasib kita nanti di yaumul hisab. Beliau memikirkan itu. Berbangkit, beliau juga tetap menanyakan pada saat dibangunkan oleh Jibril, dibangkitkan oleh Jibril, beliau bertanya, hari apa sekarang Jibril? Jibril menjawab, hari berbangkit ya kekasih Allah. Apa yang pertama keluar dari mulut beliau? Umatku Jibril mana? Beliau baru bangkit, sadar, ibarat kita tuh baru bangun tidur, gosok-gosok mata. Yang ditanya apa? Kalau kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, semua yang ada dekat kita. Beliau tidak. Umatku Jibril, mana? Itulah wujud rasa cinta beliau kepada kita. Jadi wajar cinta beliau, wajar sekali. Sangat wajar beliau risau dengan kita. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke 67 ya. Saya ditemani oleh Bu Iliana Kerawang. Assalamualaikum Bu Iliana. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Gimana keadaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Buya. Di Di Karawang. Kerawang ini asal kota atau asal daerah atau tempat tinggal? Saya tinggal di Karawang, aslinya Lampung Buya. Oh, mestinya Iliana Kerawang Lampung ya. Udah berapa lama Ibu masuk Al-Sani? Akhir Agustus Buya. Oh, akhir Agustus. Sebelumnya pernah belajar? Belum pernah Buya. Oh, masih aja di sini aja ya. Iya. Kegiatan sehari-hari Ibu apa sekarang? Saya pensiunan Buya. Dari PNS Angkatan Darat. sipil abri siapa ya? Apa namanya itu? Iya, sipil Angkatan Darat. Sipil Angkatan Darat. Alhamdulillah. Oh, sudah siap Ibu ya? Ayat 67. Ya, insya Allah siap Buya. Alhamdulillah. Silakan Bu Iliana ya. Terima kasih Buya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmat sehatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat bertemu di kajian Ba'da Subuh di Zoom Al-Hasani ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing manusia menuju jalan yang telah diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Buya Haji Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu, pendiri dan pembimbing dan selaku guru pada metode gramatikal Al-Hasani ini. Yang saya hormati para pembimbing Al-Hasani dan Tahsin serta ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di kajian Ba'da Subuh ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Hasrizal yang telah membimbing kami.
Mudah-mudahan Buya dan keluarga selalu berikan kesehatan sehingga bisa memberikan pelajaran kepada kami-kami ini. Juga tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing hidup kami, Bu Nel dan Bu Joko, juga Teh Upai, tak lupa Pak Helmi, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Aini yang telah mengajak saya untuk terjun bebas di kajian gramatikal metode Al-Hasani ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada rekan-rekan di grup Agustus Malam yang selalu berlomba-lomba dalam mengerjakan latihan dan PR yang diberikan Buya. Sehingga saya juga termotivasi untuk bisa cepat mengerti. Walaupun mengerjakan PR-nya belakangan, menunggu hasil koreksi teman-teman yang mumtaz. Semoga saya bisa istiqomah. Dengan modal memenggal huruf, saya ditodong Buya untuk menguraikan surat Al-Imran ayat 67. Walaupun saya belum paham sepaham-pahamnya, tapi dengan bantuan Bu Nel, Pak Joko juga Buya, akhirnya selesai juga tugas yang diberikan Buya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ayat ini akan saya penggal menjadi 17 penggalan. Penggalan pertama ma, penggalan kedua kana, penggalan ketiga Ibrahimu, penggalan 4 Yahudiyya, penggalan 5 wa, penggalan 6 la, penggalan 7 Nasraniyah, penggalan 8 wa, penggalan 9 lakin, penggalan 10 kana, penggalan 11 hanifah, penggalan 12 musliman, penggalan 13 wa, penggalan 14 ma, penggalan 15 kana, penggalan 16 min, penggalan 17 al-musyrikina. Penggalan 1 ma huruf artinya dan, penggalan 2 kana, bentuk KKL dengan ciri akhiran fathah, pelaku huwa, akar kata kana yang berasal dari huruf kawana sesuai kaidah huruf sia. Nomor 2, di mana huruf ya dan wa berubah menjadi alif, maka kawana berubah menjadi kana. Olah artinya dia adalah. Ada di halaman 386 Mahmud Yunus. Yang 3, Ibrahimu. Bentuk kata benda nama, karena Ibrahim berharokat dhammah sebagai subjek dari pelaku huwa. Yahudiyya. Bentuk kata benda nama, akar kata hada, artinya seorang Yahudi. Ada di halaman 487 Mahmud Yunus. Penggalan 5 wa, artinya dan. Penggalan 6 la, artinya bukan. Penggalan 7 Nasronian, kata benda nama, akar kata nasoro, artinya Nasrani. Ada di halaman 454 Mahmud Yunus. Penggalan 8 wa, artinya dan. Penggalan 9 lakin, huruf bermakna, artinya akan tetapi. Ada di halaman 401 Mahmud Yunus. Penggalan 10 kana, bentuk KKL, ciri fathah, pelaku huwa, akar kata kana, berasal dari huruf kawana, sesuai kaidah huruf sia nomor 2, di mana huruf ya dan waw berubah menjadi alif, maka kawana berubah menjadi kana. Ola fa'ala, artinya dia adalah. Ada di halaman 386 Mahmud Yunus. Penggalan 11, hanifan. Kata benda pelaku aktif dengan ciri tanwin dengan pola fa'ala sebagai objek tunggal. Akar kata hanafa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun
artinya seorang yang lurus. Ada di halaman 110 Mahmud Yunus. Penggalan 12, musliman. Kata benda pelaku aktif dengan ciri berawalan mu, kemudian huruf pertama akar kata sukun, huruf kedua akar kata kasroh, di akhir kata fathah tain menunjukkan objek tunggal. Akar kata salima, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'ilun, artinya seorang muslim. Ada di halaman 177 Mahmud Yunus. Penggalan 15, kana. Bentuk KKL, pelaku huwa, akar kata kana, yang berasal dari huruf kawana sesuai kaidah huruf sia nomor 2, di mana huruf ya dan waw berubah menjadi alif. Maka kawana menjadi kana. Ola fa'ala, artinya dia adalah. Ada di halaman 386 Mahmud Yunus. Penggalan 16, min. Huruf jar artinya dari. Penggalan 17, al-musyrikina. Kata benda pelaku aktif. Kata benda dengan awal alif lam. Pelaku aktif karena ada mu. Kemudian huruf pertama akar kata sukun. Huruf kedua akar kata kasroh. Kemudian ya nun menunjukkan objek jamak. Akar kata syarika. Olah kata kerja af'ala. Kata yang dicari usyrika. Olah kata benda muf'ilun. Menjadi muf'ilin karena jamak. Artinya orang-orang yang musyrik. Ada di halaman 196 Mahmud Yunus. Arti keseluruhannya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mantap, bolehlah. Mumtaz. Cara pendidikannya bagus sekali. Iya. Bu Yana, berapa tadi? Berapa lama masuk di Al-Sani? Akhir Agustus, Bu ya. Alhamdulillah. Agustus, September, Oktober. September, Oktober. 2 bulan lebih ya. Sampai 3 bulan lah ya. Iya, Bu ya. Siapa melatihnya Bu Ilana nih? Sama siapa latihannya? Bune sama Pak Joko, Ustaz, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumtaz. Mumtaz. Muntah. Baik, Tahu, Bapak Bu Ibu. ya. Bu ya, mungkin tadi ada yang terlewat itu tadi Bu ya dibaca. Wama. Lama, Ya, lama Ma. kita baca. Ma-nya ya, Ma. Ya. Bapak. Nanti rekapin ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu. Saya hanya menambahkan dari sisi konteksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Ibrahim. Jadi orang itu beranggapan sebelumnya kan bahwa Ibrahim itu adalah seorang Yahudi, orang Yahudi. Berebutlah. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu Nasrani. Jadi mereka saling mengklaim. Ya, memang ada di kitabnya sudah dirubah-rubah. Nah, sini jelas Allah katakan, makana Ibrahim, tidaklah Ibrahim itu Yahudi, Yahudian, seorang Yahudi, bukan. Juga dibantah wala Nasriyat, juga bukan Nasrani. Jadi mereka berebut, kenapa? Ya, kita nggak tahu ya. Pokoknya agama tetangga. Nah, tapi Allah tegaskan, walakin dan tetapi karena Hanifan, dia adalah seorang yang lurus. Lurus, maksudnya lurus apa yang disuruh Allah dikerjakan. Cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada tauhid. Ini Ibrahim ini bapak tauhid, ini bapak tauhid ya. Banyak para ulama mengatakan Ibrahim itu tonggak ya tauhid. Jadi Ibrahim itu seorang hanifan, musliman, orang yang patuh. Kalau musliman tadi kan akar kata salima, polanya afala. Salima selamat, kalau aslama patuh dan taat. Patuh dan taat kepada siapa? Kepada Allah. Maka orang muslim itu adalah orang yang patuh. Kenapa fatah di sini? Karena dia objek ya. Jadi walakin kana hanifan musliman. Tetapi dia adalah seorang yang lurus dan patuh dan taat kepada Allahnya. Bukan dia sebagai seorang Yahudi dan bukan Nasrani. Sebagaimana klaim orang itu. Dibantah oleh Allah. Nah mereka berbantah-bantahan kan. Karena dia Ibrahim lebih dulu, Taurat dan Injil belakangan. Pamakana dan tidaklah dia minal musyrikin. Nah, ini artinya apa? Dianggap oleh Allah Yahudi dan Nasrani itu orang musyrik. Berdasar itu. Nah dia bukan itu. Jadi mengklaim boleh, tapi Allah katakan dia bukan pamakana minal musyrikin. Dan dia tidaklah seorang yang musyrik, yang orang yang mensyirikatkan Allah. Dia adalah orang yang bertauhid.
Semua nabi adalah membawa tauhid Allah. Selalu mengatakan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Jadi sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maka syahadat masing-masing nabi itu la ilaha illallah. Siapa nabinya? Kalau kita kan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sesuai dengan zamannya itu masing-masing nabi selalu membawa kalimat tauhid. Tidak ada nabi yang beragama lain daripada Islam, tidak ada. Semua nabi beragama Islam. Semua nabi membawa kitab suci masing-masing yang isinya adalah tauhid semua. Penyembahan kepada Allah. Kita bersyukur ya. Bersyukur kita apa yang ada di Taurat ada di Al-Quran. Apa yang ada di Injil ada di Al-Quran. Sempurna semua dan disempurnakan sama Al-Quran. Semua disempurnakan. Saya beberapa kali diskusi sama orang-orang yang menguasai Taurat, yang menguasai Injil. Kalau dengan Taurat agak lebih dekat. Mereka mencoret. Jadi apa yang ada di sana ada di kita. Bahkan kadang-kadang saya lihat di Al-Quran lebih lengkap. Lebih lengkap ada di Al-Quran tentang cerita Ashabul Kahfi, ya, tentang cerita-cerita tentang bagaimana penyeberangan Nabi Musa dari Mesir ke daerah Palestina itu lengkap dalam Al-Quran. Saya bersyukur kita Al-Quran masih dijaga bentuk aslinya. Asli apa yang kita dapatkan sekarang itu juga yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu semuanya tentang gramatikal dan konteks, sedikit konteks ya. Insya Allah nanti akan dilengkapi oleh Pak Sa'ad Murdi. Dan kami sedang belajar dan tetap belajar dan belajar untuk Al-Quran tidak ada kata selesai. Jadi kalau dia bertanya ke saya, Pak Ustadz, sampai kapan saya belajar ini? Saya bilang jawabannya satu aja, sampai mati. Kalau ada orang yang belajar Quran, aduh, saya udah mantap Quran saya 2 bulan atau baru 2 tahun selesai dia, itu nggak mungkin. Ulama besar pun mengatakan Al-Quran itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah kita selesai membahas Quran. Baru kita tahu satu ayat, ke bahasa lain, ada lagi yang baru. Setiap kita temukan, tetap ada yang baru. Pengalaman saya udah hampir puluhan tahun, ada aja yang baru temuan. Ada tetap yang baru. Jadi sampai kapan kita belajar Quran? Ya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada batasnya. Maka di Al-Sani ada jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita nggak akan pernah berpisah lagi dengan Quran. Kita nggak cukup alasan untuk berpisah dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, lagi kalau ada yang salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai titipan ilmu kepada kami semuanya. Dan kepada Bu Eli Balikpapan, waktu dan tempat kami kembalikan untuk memandu acara tanya jawab. Silakan Bu Eli. Demikian uraian Al-Quran surat Ali Imran ayat 67 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapat pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.